Shalom teman-teman, selamat hari Minggu untuk kita semua, selamat pagi dimanapun kita berada. Puji Tuhan, hari ini kita bisa dapat kembali teman-teman untuk berkumpul serta mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan refleksi mingguan kita yang ke-16 pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita memasuki refleksi kita, perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, selamat pagi ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini Engkau telah memberikan kami nafas yang baru Tuhan, semangat yang baru, sukacita yang baru Tuhan untuk kami memulai hari-hari kami Tuhan. Namun Tuhan, sebelum kami memulai hari-hari kami ingin sejenak untuk merefleksikan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami renungkan dan kami dengar serta kami baca pada hari ini Tuhan, dapat kami lakukan dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami ya Tuhan di dalam perenungan ini, sertailah kami ya Roh Kudus, bicaralah kepada kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, bacaan kita terambil dari 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-9, hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya di dalam dalam terjemahan baru edisi pertama. Demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, serta melaksanakannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Teman-teman, selamat pagi. Saya harap teman-teman kabarnya baik-baik saja ya, dimanapun kita berada. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai anugerah yang memuridkan. Karena bulan ini masih hidup dalam anugerah, living by grace. Jadi kita akan fokus bagaimana dalam melihat anugerah Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Teman-teman, ada salah satu hal yang menarik tentang seorang murid. Kata murid gitu ya, atau kata pemuritan yang seperti sering sekali kita dengar, atau bahkan program gereja itu ada gitu, program pemuritan gitu. Nah teman-teman, murid itu tidak langsung mahir sejak awal. Namanya juga murid ya, sama seperti kita sekolah, kita tidak langsung jago, kita tidak langsung pintar. Contohnya seorang pianis itu dia tidak bisa tiba-tiba memainkan pianonya. Mungkin layaknya seperti seorang Mozart gitu ya. Ia mulai dengan jarinya yang kaku, salah ketuk, dan juga ada guru yang sabar untuk mengoreksi. Seorang atlet misalnya, itu tidak langsung bisa meraih medal. Ia memulainya dengan tubuh yang lelah, jatuh berkali-kali, dan pelatih yang juga selalu membimbing dia di dalam proses itu. Dan dalam setiap proses belajar itu, ada yang namanya kesabaran, koreksi, kegigihan, dan yang terpenting, keberadaan seorang pengajar yang setia. Begitu pula dengan hidup kita sebagai orang percaya, teman-teman. Kita tidak serta-merta menjadi murid Kristus yang sempurna. Kita jatuh, kita salah langkah, kita goyah. Namun di tengah dinamika yang seperti itu, sekali lagi ada satu hal yang selalu menyertai kita, yaitu anugerah Allah. Anugerah inilah yang menjadi sosok, menjadi seorang yang hadir, seperti guru yang sabar, pelatih yang membuat kita lebih rajin untuk belajar, yang bukan hanya menolong kita bangkit dari kegelapan, tetapi juga ia mendidik kita untuk selalu maju. Paulus tahu betul bagaimana anugerah itu bekerja.
Dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, seperti bacaan kita pada pagi hari ini, ia menuliskan bahwa karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepadaku itu tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di sini teman-teman, Paulus itu tidak seakan-akan menutupi masa lalunya. Di dalam suatu waktu proses kehidupannya, dia juga membawa, bahkan masih terbayang-bayang akan identitas masa lalunya. Ia pernah menjadi seseorang yang menganiaya jemaat Allah, orang-orang yang berdiri di pihak yang melawan Kristus. Tetapi ia juga mengakui bahwa kasih karunia itulah yang mengubahkan jalannya. Paulus sadar ia itu tidak berdiri sebagai rasul karena jasanya, karena kekuatannya, karena kemampuannya, atau bahkan karena kepintarannya. Tetapi karena anugerah Allah yang hadir, yang mendidiknya, membentuknya, dan kemudian mengutusnya. Ketika kita merefleksikan hal ini, teman-teman, bagian ini menjadi sangat penting. Paulus menegaskan bahwa anugerah Allah itu bukan alasan untuk hidup kita santai saja atau pasif. Ia berkata kasih karunia itu tidak sia-sia. Kasih karunia itu tidak sia-sia. Artinya anugerah itu selalu menghasilkan sesuatu, menghasilkan buah. Ketika seseorang sungguh menerima anugerah Allah, hidupnya tidak akan tetap sama. Ada pembaharuan, ada perubahan arah, ada kesediaan untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Paulus di sini bekerja keras bukan karena ingin membuktikan dirinya layak, tetapi karena ia sudah dilayakkan oleh kasih karunia Kristus, oleh anugerah Allah itu. Maka seperti yang beberapa minggu kita bahas sebelumnya, anugerah itu bukanlah sekedar tiket menuju keselamatan, tetapi dia adalah sebuah dorongan, energi, dan spirit yang menggerakkan hidup kita untuk melayani. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, di tengah-tengah ketidakmampuan kita. Maka daripada itu kita diajak untuk terus selalu mengambil sikap partisipasi di dalam anugerah Allah itu, dengan mau berkembang di dalamnya. Narasi ini sebenarnya selaras dengan perkataan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Yesus. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Pemilihan Kristus adalah anugerah. Tetapi anugerah itu tidak semata-mata berhenti pada suatu titik kondisi tertentu, pada suatu keselamatan pribadi. Ia memanggil kita, ia membentuk kita, dan ia mengutus kita. Itu berarti anugerah di sini memiliki dimensi pemuridan. Ia melatih kita untuk meninggalkan yang lama. Seperti Paulus yang diajar juga oleh anugerah ini. Ia mengajar kita untuk berjalan di jalan yang baru. Ia mengutus kita untuk berbuah dan memuridkan orang lain. Dan melalui bacaan kita, Paulus di sini adalah contoh yang paling jelas. Contoh yang mungkin saya bisa katakan paling relate dengan kondisi kita, dengan anak-anak zaman sekarang. Ya tidak hanya anak-anak gitu ya, tetapi juga kalangan orang tua, kalangan bapak, kalangan ibu, dan mungkin juga kalangan lansia untuk generasi selanjutnya. Dari seorang yang menolak Injil, ia dibentuk menjadi rasul yang rela menderita demi Injil. Itu semua adalah karya anugerah yang memuridkan. Dalam kehidupan pribadi, saudara-saudari yang terkasih, anugerah yang memuridkan berarti kita tidak lagi dikuasai oleh rasa bersalah. Kita mungkin memiliki masa lalu yang kelam, kebiasaan yang sulit diubah, atau kelemahan yang membuat kita merasa selalu tidak layak. Terlebih lagi,
merasa tidak layak untuk melayani Allah. Tetapi biarlah dalam narasi kita pada hari ini, biarlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini yang kita dengar mengingatkan kita sekali lagi bahwasanya anugerah mengingatkan kepada kita untuk tidak harus terikat pada setiap kegagalan dan setiap kekurangan yang kita miliki. Anugerah menjadi tanda, menjadi suatu cap, memberi identitas baru untuk kita. Ia tidak membiarkan kita berhenti di titik jatuh, tetapi mengangkat kita untuk terus berjalan maju. Dan dari sana, kita diajak untuk terus belajar menjadi murid Kristus dengan bijaksana dalam memilih hidup. Adil dalam memperlakukan sesama, setia dalam beribadah, bukan hanya di gereja, tetapi dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari kita. Dan anugerah yang memuridkan, itu tidak hanya berhenti pada level pribadi saja. Ia juga memanggil kita untuk membawa pembaharuan di tengah masyarakat. Dunia kita penuh dengan pola lama, seperti ketidakjujuran yang dianggap biasa, kekerasan yang dijadikan suatu solusi, relasi yang dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Namun murid Kristus dipanggil untuk berbeda. Anugerah yang membentuk kita, mendorong kita untuk menolak arus-arus itu. Kita diminta untuk berani jujur di tengah-tengah, bahkan di dalam kecurangan. Memilih damai di tengah kekerasan. Membangun kasih di tengah kepentingan. Pemuridan sejati tidak hanya membuat kita tahu ajaran, tetapi juga menuntut kita untuk hidup sebagai saksi kasih Kristus yang nyata. Maka renungan ini mengajak kita untuk melihat kepada diri kita sendiri. Bahwasanya apakah anugerah Allah dalam hidup kita sudah menghasilkan buah? Apakah kita sudah memuridkan teman-teman kita, memuridkan keluarga kita, memuridkan sahabat, rekan kita, dan orang-orang yang ada di sekitaran kita, sehingga hidup kita berbeda. Paulus memberi teladan bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk disentuh oleh anugerah Allah. Ketika Yesus berkata, bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang telah memilih kita. Itu adalah suatu tanda bahwa kita tidak diajak, kita tidak diminta untuk terperangkap, terkurung oleh masa lalu kita. Maka dari itu, ini menjadi suatu dorongan yang meluluhkan hati, kalau saya bisa bilang. Bahwa anugerah Allah mampu untuk menyelamatkan kita dari masa lalu yang sering sekali kita anggap terlalu gelap. Justru orang yang merasa paling tidak layak bisa dipakai Allah untuk pekerjaan besar, bila ia mau menyerahkan diri sepenuhnya pada kasih karunia itu. Saudara-saudara yang terkasih, anugerah itu bukan hanya kata indah yang kita dengar di gereja, di mimbar, maupun di berbagai kata-kata motivasi yang sering kita dengar. Ia adalah kuasa yang nyata, ia bekerja untuk mengubah, ia adalah bentuk dari kuasa yang memuridkan, kuasa yang mengutus. Maka dari itu marilah kita sambut anugerah itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk membentuk hidup yang berbuah bagi orang lain. Karena pada akhirnya, seperti yang Paulus katakan, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Anugerah yang kita terima harus diteruskan supaya makin banyak orang yang mengalami pembaharuan yang sama seperti yang kita alami. Pada hari ini, ketika kita menutup nanti hari-hari kita dengan doa, mari kita percaya bahwa meski kita lemah, meski kita punya masa lalu, meski kita sering merasa tidak layak, ingat dan percayalah, kasih karunia Allah itu cukup. Ia memuridkan kita, membentuk kita, dan mengutus kita. Dan jika kita terus berjalan dalam anugerah itu, maka dunia akan melihat hidup kita tidak lagi sama. Amin.
Mari kita satu di dalam doa, kita memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa atas hari ini Tuhan. Engkau sekali lagi mengingatkan kepada kami bagaimana anugerah yang kami terima secara cuma-cuma ini tidak hanya kami simpan di dalam diri kami sendiri Tuhan, tetapi bagaimana kami diminta juga untuk memberikan buah yang terbaik bagi sesama kami, menjadi seseorang yang mampu untuk memuridkan sesama kami. Maka dari itu ya Tuhan, biarlah kami dapat dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menjadi pribadi yang masing-masing pribadi yang baik Tuhan, yang layak untuk menjadi contoh bagi orang-orang yang di sekitar kami. Setidaknya bagi diri kami, mulai dari keluarga kami, teman-teman kami, keluarga kami, gereja, bahkan nantinya berguna dan berbuah bagi bangsa dan negara ini bersama masyarakat-masyarakat yang ada ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa atas perundungan firman pada hari ini. Biarlah kami tidak menyimpannya hanya di dalam pikiran kami, tetapi juga di dalam hati kami, sehingga melalui hal itu Tuhan, kasih Kristus dapat terpancar di dalam setiap tindakan kami, di dalam setiap tingkah laku kami. Bimbinglah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, biarlah kasih karunia Kristus selalu memampukan kami. Kuasa Roh Kudus selalu hadir untuk menguatkan kami di dalam setiap pergumulan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkasih Tuhan, yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Kiranya Engkau memberkati mereka, menyertai dan menguatkan mereka untuk mereka mampu menjalani semuanya dengan baik. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang juga masih mungkin dalam keadaan kondisi lemah tubuh Tuhan, sakit. Biarlah tangan-Mu menyentuh mereka, merangkul mereka dan memulihkan mereka ya Tuhan. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa pada hari ini Tuhan, ibunda yang terkasih dari Bibi, saudara kami yang sedang dalam masa perawatan pasca operasi Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan ibu dari Bibi Tuhan, sehingga beliau dapat kembali beraktivitas tanpa rasa sakit yang ia saat ini rasakan Tuhan. Engkau berkati tangan medis yang menyertai kondisi ibunda Tuhan. Obat-obatan yang beliau konsumsi, biarlah obat-obatan tersebut dapat menguatkan dan memulihkan kondisi beliau saat ini. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Bapa. Engkau sertai mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam masa-masa kelemahan mereka. Di dalam tangan pengasihan-Mu ya Kristus, dengarkanlah doa kami yang tidak sempurna ini, di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.